Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas PAK 2023A yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Miftah Farid, SPD, MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Oktavia Dwi Ramadhani dengan NIM akhir 192 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Amalia Maida Santi dengan akhiran NIM 076. Saya Lydia Ulfatul Fauzia dengan akhiran NIM 194. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai subbab konsep manajemen yang berisi pengertian manajemen, konsep manajemen, fungsi manajemen, proses manajemen, tingkat manajerial, dan keahlian manajerial. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen melibatkan peraturan dan koordinasi sumber daya supaya mencapai tujuan. Selanjutnya ada konsep manajemen, di mana konsep manajemen adalah dasar praktik manajemen yang efektif membantu manajer mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Konsep manajemen mengacu pada berbagai gagasan dan prinsip yang menjadi dasar praktik manajemen. Ada beberapa konsep utama manajemen. Yang pertama ada pencapaian tujuan, di mana pencapaian tujuan ini adalah inti dari manajemen. Untuk memberikan arah suatu organisasi, perlu ditetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Manajer harus mengordinasikan upaya individu dan tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar dan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Sedangkan efektivitas melakukan sesuatu yang benar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajer harus berusaha menemukan keseimbangan antara keduanya. Yang ketiga yaitu ada pengorganisasian, yaitu membangun struktur dan sistem yang memungkinkan orang dan sumber daya untuk bekerja sama secara efektif. Ini mencakup pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan penetapan tanggung jawab. Yang keempat ada pengarahan dan motivasi, yang dimana membimbing dan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan bersama, meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan karyawan. Yang kelima ada pengendalian, di mana memantau kemajuan dan memastikan tujuan tercapai, identifikasi dan perbaiki penyimpangan rencana, dan juga melakukan penyesuaian seperlunya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan penting dalam proses pengelolaan suatu organisasi. Secara umum, fungsi manajemen dibedakan menjadi 4 jenis, antara lain yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengawasan, dan fungsi pengendalian. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan dalam fungsi manajemen sangatlah penting karena perencanaan merupakan langkah awal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan di masa depan. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi manajemen lainnya tidak akan berfungsi secara maksimal. Beberapa kegiatan perencanaan pada fungsi manajemen antara lain menentukan tujuan dan sasaran perusahaan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi dasar manajemen dan berfokus pada penataan dan pemberian wewenang, tugas, dan tanggung jawab kepada individu dalam suatu organisasi. Tujuan utama suatu organisasi adalah mencapai tujuan yang ada dalam organisasi secara efektif dan efisien. Setelah mencapai tujuan dan strategi Setelah menentukan tujuan dan strategi, organisasi harus mengatur sumber dayanya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Beberapa contoh kegiatan pengorganisasian dalam fungsi manajemen antara lain menyusun struktur organisasi dan membagi tugas kepada setiap anggota sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan berupaya menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis.
Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan oleh fungsi pengawasan antara lain memberikan bimbingan dan motivasi kepada pekerja dan mengkomunikasikan tanggung jawab serta semua kebijakan dengan jelas. Yang keempat, pengendalian. Fitur pengendalian juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan terhadap standar yang telah dibuat. Fungsi pengendalian memungkinkan untuk mengevaluasi perbaikan apabila diperlukan. Beberapa contoh kegiatan utama dalam pengendalian antara lain mempertahankan standar kinerja dan melaksanakan evaluasi, serta mengambil tindakan perbaikan atas masalah yang kemungkinan terjadi. Keempat fungsi manajemen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penerapan keempat fungsi ini secara efektif dan efisien akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Proses manajemen merupakan suatu siklus yang berkelanjutan. Ketika tujuan organisasi tercapai, proses dimulai kembali dengan perencanaan yang baru. PDAC adalah singkatan dari proses manajemen yang berasal dari kata-kata Inggris untuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Semua manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan atau organisasi ini harus melakukannya dengan benar. Tahapan proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu planning. Planning merupakan tahap awal dari proses manajemen. Planning sangat diperlukan guna mencapai cita-cita atau tujuan organisasi. Pada tahap ini, manajer perlu mempertimbangkan metode apa yang akan mereka pilih dan strategi apa yang akan mereka terapkan ketika melakukan aktivitas produksi atau organisasi. Contoh kegiatan perencanaan yaitu ketika suatu perusahaan ingin mencapai target penjualan sebanyak 5.000 produk, namun sejauh ini masih tersedia 3.000 produk. Nah, untuk meningkatkan penjualan, pengelola berencana memanfaatkan media sosial untuk promosi. Selain itu, diperkuat juga melalui media periklanan, bahkan pemasangan baliho. Yang kedua yaitu organizing. Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian, yang melibatkan pembagian tugas di antara berbagai sumber daya yang ada. Tujuannya agar mampu mengelola sumber daya yang ada dan mendorong koordinasi yang lebih baik. Melalui organisasi ini, organisasi dapat mengambil tindakan praktis untuk menentukan misi dan menyediakan sumber daya yang lengkap kepada orang-orangnya untuk memfasilitasi proses ini. Contohnya adalah sebuah organisasi yang berencana memiliki banyak pengurus untuk memudahkan pengorganisasian kegiatan organisasi. Pengurus ini terdiri dari berbagai departemen seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala berbagai departemen. Yang ketiga yaitu actuating. Langkah selanjutnya dalam proses manajemen adalah pengawasan. Tujuan penetapan intensif adalah untuk menggerakkan semangat kerja pegawai dan mampu bertindak sesuai petunjuk pimpinan. Peran manajemen ini adalah memberikan intensif kepada semua pihak agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, kepemimpinan seperti ini dapat meningkatkan kesadaran kerja, bimbingan, dan komando, sehingga kinerja pegawai dapat berjalan secara efektif. Tentu saja proses ini harus berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh actuating adalah ketika pemimpin berpartisipasi dalam sosialisasi untuk melaksanakan rencana kerja karyawan, memberikan dukungan agar karyawan tetap termotivasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu controlling. Proses manajemen selanjutnya adalah controlling. Controlling atau pengendalian ini merupakan proses manajemen yang mengevaluasi tindakan aktual dengan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan kontrol ini, manajer dapat lebih mudah mengontrol kinerja dan merencanakan perubahan yang lebih baik. Contohnya, dapat dilihat dalam rapat mingguan yang dilaksanakan pimpinan untuk memberikan laporan terkait kemajuan organisasi. Dalam menjalankan prosesnya, manajemen tidak bisa berjalan sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses manajemen tersebut antara lain ada faktor internal, yaitu sumber daya manusia.
Kualitas dan keterampilan karyawan, motivasi dan budaya kerja dapat mempengaruhi efektivitas dalam proses manajemen. Yang kedua, ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan efektif dapat membantu proses pengelolaan berjalan lancar. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen. Yang keempat yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dan suportif dapat membantu meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Yang selanjutnya itu faktor eksternal. Ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi sumber daya dan strategi organisasi. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi peraturan dan operasi organisasi. Yang ketiga ada persaingan. Persaingan yang ketat dalam suatu industri dapat mendorong organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat membawa tantangan baru dan peluang baru bagi organisasi. Tingkatan manajerial dibagi menjadi 3 yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Manajemen puncak terdiri dari Chief Financial Officer atau CFO, kemudian Chief Operating Officer atau COO, kemudian Chief Executive Officer atau CEO, SD dan berbagai posisi eksekutif lain yang tugasnya yaitu menentukan tujuan organisasi, membuat kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi, serta mengawasi semua tindakan manajer bawahan agar terorganisir. Kemudian ada manajemen menengah seperti kepala departemen, junior eksekutif sampai dengan manajer cabang yang bertugas untuk berfungsi sebagai perantara antara manajemen puncak dengan manajemen di bawahnya agar mereka dapat melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan dengan baik, melakukan seleksi sampai dengan penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya secara tepat, dan menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif di setiap departemen untuk menjaga hubungan yang baik. Kemudian ada manajemen bawah seperti supervisor tim, koordinator tim, dan kepala bagian yang bertugas untuk melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah. Dan yang kedua melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja. Dan yang terakhir yaitu membantu manajemen tingkat menengah melakukan seleksi calon tenaga kerja. Kemudian ada keahlian manajerial seperti keahlian komunikasi, keahlian interpersona, keahlian konseptual, keahlian diagnosis, keahlian teknis, keahlian manajemen waktu, dan keahlian mengambil keputusan. Keahlian manajerial yang pertama yaitu keahlian berkomunikasi. Penting untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas guna memfasilitasi manajemen perusahaan secara optimal. Yang kedua yaitu keahlian interpersona. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam kelompok serta menyampaikan komunikasi secara efektif kepada anggota tim. Yang ketiga yaitu keahlian konseptual. Untuk memfasilitasi koordinasi kegiatan perusahaan secara holistik, seorang manajer perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap semua konsep yang diterapkan di perusahaan guna mampu mengimplementasikannya secara efektif. Yang keempat yaitu keahlian mendiagnosis. Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan analisis secara komprehensif, proses tersebut menghasilkan interpretasi yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam penanganan suatu masalah. Yang kelima yaitu keahlian teknis. Setiap tingkatan manajemen perlu memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Yang keenam yaitu keahlian manajemen waktu. Keahlian manajemen waktu sangat penting diterapkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh karyawan bisa berjalan secara optimal. Hal ini akan membantu membangun struktur kerja yang lebih teratur dan efisien. Yang ketujuh yaitu keahlian mengambil keputusan. Manajer seringkali memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang bijaksana sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan kepada masing-masing anggota. Kesimpulannya yaitu manajemen merupakan sebuah proses krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami dan menerapkan konsep manajemen secara efektif, sebuah organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai keunggulan kompetitif.
Manajemen tidak hanya merupakan seni, tetapi juga ilmu yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Seorang manajer yang efektif harus memiliki kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian ada studi kasus, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai manajemen. Salah satu konsep manajemen yang paling sering didiskusikan adalah manajemen strategis yang berfokus pada perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Megatech adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat tetapi menghadapi beberapa masalah dalam mengelola pertumbuhan perusahaannya yang cepat dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Manajemen Puncak memutuskan untuk menggunakan manajemen strategis untuk mengatasi masalah ini. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis ini mengungkapkan bahwa kekuatan utama Megatech adalah mempunyai tim yang solid dan selalu meningkatkan inovasi produknya. Sementara kelemahan utamanya adalah kapasitas produksi yang terbatas. Meningkatnya permintaan untuk produksi teknologi canggih di seluruh dunia adalah peluang. Sedangkan ancaman utamanya adalah persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat. Implementasi strategi yang pertama yaitu perusahaan Megatech membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan strategisnya. Yang kedua, konstruksi pabrik baru dengan menggunakan teknologi produksi yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu ekspansi jaringan distribusi ke pasar global. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pelatihan untuk karyawan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi terbaru. Kemudian ada tahap evaluasi dan pengendalian. Manajemen perusahaan Megatech dapat menggunakan KPI atau Key Performance Indicator seperti peningkatan kapasitas produksi, peningkatan penjualan di luar negeri, dan penambahan paten teknologi baru. Evaluasi membantu dalam menentukan area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan penerapan manajemen strategis yang efektif, perusahaan Megatech berhasil meningkatkan kapasitas produksi, memperluas masa pasar internasional, dan menghasilkan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di pasar, tapi juga memperkuat reputasi perusahaan tersebut. Studi kasus tersebut menggambarkan pentingnya manajemen strategis dalam membantu perusahaan mengatasi berbagai tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Jadi, sekian penjelasan dari kami mengenai konsep manajemen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya semua.